الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakum. Di pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yang sekaligus menjadi kewajiban bagi kita semua, yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari akan menambah wawasan keilmuan kita, membuka hati dan pikiran kita, hingga ibadah-ibadah yang kita lakukan akan jauh lebih berkualitas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam surah An-Naba, dan sebelumnya seperti biasa kita akan membaca surah An-Naba secara utuh, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Tentu harapan kita bukan hanya mendapatkan pahala, tapi paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa menghafal dan menambah perbendaharaan hafalan Quran kita. Silakan dibuka, dan bagi yang sudah hafal silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa
inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qad yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kejadian-kejadian besar, ciptaan-ciptaan besar, ciptaan-ciptaannya yang dahsyat, maka Allah melanjutkan kembali tentang ciptaan-ciptaan tersebut yang dengan sengaja Allah sampaikan kepada kita semua agar kita tidak lagi meragukan kebesarannya, tidak lagi meragukan kekuasaannya.
Jika kita yakini sesuatu yang besar itu bisa diciptakan oleh Allah, maka apalagi sesuatu yang kecil. Jika sesuatu yang dahsyat itu mampu diciptakan oleh Allah, lalu apalagi tentang hal-hal yang sepele, yang ringan. Maka pola berpikir sengaja Allah tayangkan tentang ciptaan-ciptaannya yang begitu dahsyat, mulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang Allah hamparkan, menciptakan gunung yang dijadikan sebagai pasak bumi, menjadikan setiap makhluk-makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan tidur kita juga tidur yang dalam, sehingga mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Bahkan sampai kemudian Allah menjadikan ada momen-momen, tempat-tempat khusus untuk kita beristirahat, yang tempat itu, waktu itu tidak akan pernah memiliki kualitas yang sama dengan waktu-waktu yang lain, yaitu di malam hari. Allah juga menjadikan siang hari sebagai tempat manusia bekerja bersungguh-sungguh untuk bisa meraih keinginan-keinginan dan dapat memenuhi kebutuhan dunianya. Maka pada ayat yang ke-12 ini Allah melanjutkan kalimatnya juga masih dalam tataran ingin menjelaskan kepada manusia bukti-bukti kebesarannya melalui ciptaannya. Apa itu? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Allah menyebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina, kami bangun, bana yabni, kami bangun di atas kamu, fawqakum sab'an, 7 buah. Apa itu 7 buah? 7 buah langit, 7 buah lapis langit. Shidada, yang kokoh, yang dahsyat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali langit dan membahas tentang langit tersebut, yaitu langit yang tersusun dalam 7 tingkatan yang sangat kuat, tebal dan sangat luas tentunya. Ketebalan itu luar biasa. Antara satu langit dengan langit yang lain, ya perjalanan 500 tahun perjalanan waktu. Dan itu 7 kali lipat. Beratnya bagaimana tidak berat? Setiap langit itu ditopang oleh beberapa planet-planet, triliunan, miliaran, ya. Dan itu menjadi sebuah keajaiban. Nanti kita akan bawa logikanya dengan kehidupan kita dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayat Al-Qur'an, surah yang lain, dalam surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'u banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Maka aid di sini ketika kita mentakwilkan kata-kata aid di sini, maka kekuasaan kami, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau di sisi lain pemahamannya adalah dengan tangan, tapi kita tidak perlu mencari tangan seperti apa bentuknya. Intinya bahwa Allah menciptakan itu dengan kekuasaannya. Wa inna lamusi'un, kata Allah, dan telah kami perluas bentangannya dari ujung ke ujung, ya, sebatas mata memandang. Di mana kita berdiri, disitulah ada langit yang menopang bumi, disitulah ada langit yang menutupi bumi. Mau di mana kita berdiri, dari ujung ke ujung langit itu ada, ya. Dan selama masih dalam kehidupan dunia ini, maka langit itu masih menjadi atap bumi ini. Luar biasa kan panjangnya. Ada nggak atap sepanjang langit? Nggak ada.
Ada nggak bumi yang ada nggak kemudian dataran sepanjang bumi? Nggak ada. Dan itu ciptaan Allah. Dan lebih menakjubkan lagi nanti kita lihat di dalam ayat yang lain. Nah, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, maka kita akan mendapati langit di atas kita semua dan bumi di bawah kita semua. Itulah bagian dari kekuasaan Allah yang layak untuk difikirkan. Bentangan langit yang kokoh, bentangan langit yang tebal, dan dengan beratnya Allah mampu meninggikan di atas muka bumi tanpa tiang sebagai penopang. Bisa gambaran. Lalu siapakah yang bisa menahannya sehingga ia tidak jatuh ke bumi? Maka Allah kembali menegaskan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 65. Dan ini ayat ini populer. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Dan ternyata yang mengendalikan langit itu ya Allah. Maka dengan kalimat wa yumsikus sama, dan dia yang memegang, dia yang menahan langit tersebut, benda-benda langit, ya, an taqa'a 'alal ardi, jatuh ke bumi, melainkan dengan izin Allah. Dialah yang kuasa melakukan hal tersebut. Jangankan langit yang menjadi alas dari benda-benda langit, satu saja dari benda langit itu tidak mampu untuk dipikul oleh siapapun. Hanya ada dalam film Superman. Dan itu sebuah kebohongan tentunya. Tidak ada yang mampu untuk menahannya. Sampai-sampai Allah kemudian mengatakan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kan seharusnya logikanya, Pak, bangunan yang kokoh, bangunan yang berat seperti langit ini harusnya memiliki tiang, memiliki dinding sebagai penopang. Akan tetapi Allah ciptakan langit dengan kokohnya, sama sekali tidak memiliki apapun yang menopangnya. Logika kecilnya, seberat apapun benda yang ada di bumi ini, itu tidak akan pernah bisa melayang. Dan ketika kita topang, atau kemudian benda apapun, sehalus apapun yang ada di atas muka bumi ini, tentu ketika dia berdiri menjadi penutup langit atau menjadi penutup apapun, tidak akan pernah mampu kecuali dia akan terjatuh, kecuali ada penopangnya. Handphone yang begini cuman kecil kan, Pak, nggak akan pernah bisa kecuali dia harus ada penopang untuk bisa berdiri. Kertas satu lembar yang kita letakkan itu nggak akan pernah bisa untuk tetap berada pada posisinya kecuali ada penopang yang akan menopanginya untuk dia tidak jatuh. Apalagi langit dengan begitu beratnya, siapa yang mampu menopangnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya tukang bangunan, semakin berat bangunan itu, semakin membutuhkan banyak tiang. Semakin tinggi bangunan tersebut, tiangnya semakin banyak nggak? Lihat, bangunan-bangunan yang semakin tinggi mesti tiangnya banyak tuh. Tapi kalau semakin rendah biasanya tiang tapi lebih besar. Lihat bangunan itu. Jadi arsitek itu ya sebenarnya ya semuanya terinspirasi dari segala ciptaan, meskipun ada hitungan-hitungan tersendiri. Jadi bangunan yang semakin tinggi maka semakin banyak membutuhkan tiang. Kalau rendah maka tidak membutuhkan tiang yang banyak, tapi hanya membutuhkan tiang yang lebih kokoh, yang lebih besar, ya.
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gambarkan. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan langit saja yang begitu beratnya aku pegang. Aku mampu kendalikan. Apalagi hanya untuk menciptakan manusia yang pernah aku ciptakan sebelumnya. Dan ini kan jawaban dari keraguan-raguan, dari pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Maka salah satu yang Allah tonjolkan di sini adalah langit. Silakan engkau lihat langit, pelajari tentang langit, maka engkau akan menemukan ada kekuasaan yang tidak akan pernah bisa terkalahkan dalam penciptaan langit tersebut. Allah yang maha perkasa memegang kendali langit. Ia berada dalam kekuasaannya hingga Allah melepaskannya. Sebagian menjelaskan dalam surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakhuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, supaya jangan jatuh, supaya jangan hancur. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Maka Allah ketika melepaskan kekuasaan tangannya untuk mengendalikan langit, maka itulah yang menjadi pertanda hari kiamat akan datang. Semuanya tidak terkendali, Pak. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala melipat langit itu dengan tangan kanannya, lalu Allah kemudian menyeru, wahai pada raja-raja dunia, aina malikud dunia, mana raja-raja dunia? Adakah di antara kalian ainal jabbar, mana al-jabbar, orang-orang yang merasa tidak pernah terkalahkan? Ini dalam sebuah hadis. Ainal jabbaru, aina malikud dunia, mana raja-raja dunia? Hari ini adakah di antara kalian mampu menahanku untuk melakukan kekuasaanku ini, untuk melipat langit? Para penguasa yang mengaku berkuasa itu nggak mampu sedikit pun untuk bertindak, karena saat itu pemilik bumi, pemilik langit, pemilik alam semesta itu sudah menetapkan keputusannya. Maka bohong ketika hari kiamat itu ada, lalu ada yang terselamatkan dari kiamat itu. Nggak ada. Ya. Film Armageddon bohong. Film huru-hara yang ada pesawat yang bisa lewat lalu selamat, yang lain hancur, bohong. Kita cuman diajak berkhayal aja. Semuanya akan mati, nggak ada satupun yang hidup kelak. Karena bumi itu sudah goncang. Maka bagaimana kemudian langit hancur, planet-planet bertabrakan, matahari sudah tidak lagi bersinar, gunung-gunung dicabut seperti kapas, lalu dihancurkan dan diratakan dengan bumi. Bumi mengeluarkan isi perutnya, air-air meluap. Coba bayangkan, sudah nggak ada yang terkendali saat itu. Bumi kemudian mengeluarkan isi perutnya, dan semua yang ada di atasnya terlempar jauh lalu kemudian terjatuh. Dan inilah gambaran dari hari kiamat itu. Bagaimana kejadian hari kiamat itu terjadi? Ya Allah sudah melepaskan semuanya dan tidak terkendali. Semuanya kemudian akhirnya tidak teratur keberadaannya. Bukankah semua ini menjadi sebuah keajaiban dari kekuasaan Allah? Semuanya adalah makhluk ciptaannya. Hanya dialah yang mampu mengatur segala keadaan dari ciptaannya. Lalu apakah dia tidak mampu untuk membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati? Sebuah pertanyaan yang menggugah kita semuanya. Saya yakin kita pasti percaya, meskipun kita tidak meneliti sampai detail tentang hal tersebut. Dan inilah menjadi bukti keimanan. Ya kita kudu percaya. Hari kebangkitan, hari hisab, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min rabbikum in dzikrin min rabbikum. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat pertama itu. Iqtarabatin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Sesungguhnya kiamat, kematian itu sudah mendekati manusia sedangkan mereka lalai terhadapnya.
Ma ya'tihim min rabbik, dan apa yang datang kepada mereka dari peringatan-peringatan Allah itu illa istama'uhu, mereka kecuali mendengarkan saja, wahum yal'abun, mereka bercanda. Jadi ketika Allah sampaikan hari kiamat itu, seakan-akan Allah katakan, kalau sudah Allah sampaikan tentang hari kiamat, hari kebangkitan itu, jangan dianggap main-main. Tapi itu serius, dan itu bakal terjadi nanti kelak. Hari kiamat, sebuah kehancuran, itu pasti akan terjadi. Nah, salah satu di antara bukti keimanan kita adalah meyakini tentang datangnya hari kiamat. Salah satu di antara juga tanda keimanan kita adalah yakin akan adanya hari kebangkitan. Kita bakal dibangkitkan oleh Allah, dan saat itu kita akan dihisab oleh Allah sesuai dengan amal-amal perbuatan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka fi ghaflatin mu'ridun, mereka lalai, mereka abaikan itu. Dan banyak hal yang membuat kita mengabaikannya. Salah satunya adalah karena sibuk dengan urusan dunia kita. Orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia akan lupa, ingatan dia akan hilang terkait dengan kematian, terkait dengan hari kiamat. Maka Nabi sering mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Agar kita mampu mengendalikan langkah-langkah kehidupan kita. Ini udah terlalu jauh nih dunianya, mundur lagi nih, awas, hati-hati. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka Allah katakan di atas langit ketujuh ada lautan, di atas lautan itu terdapat arsy-Nya Allah, di atas arsy itulah yang bersemayam Allah. Semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka sudah seharusnya setiap manusia membuka akal dan pikiran mereka, memperhatikan akan kekuasaan Allah. Maka saat ini para ilmuwan mengatakan, kalian adalah orang-orang yang pendek akal dan pikirannya. Kalian tidak memikirkan tentang inovasi, ciptaan-ciptaan yang canggih, dan juga kenikmatan-kenikmatan dunia menurut mereka. Akan tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah memikirkan tentang akhirat yang akan mereka hadapi. Artinya setiap orang hanya sibuk dengan urusan inovasi duniawi, inovasi itu, inovasi yang tidak pernah berhenti. Tapi kadang kita terabaikan tentang kehidupan akhirat kita yang akan menghentikan setiap inovasi itu. Ya, tidak pernah terbayangkan di benak kita, bahkan mereka, para ilmuwan, tentang kekuasaan Allah. Terlebih lagi mereka tidak mengagungkannya. Akal dan pikiran mereka itu hanya tertuju pada kemewahan dan kenikmatan duniawi. Sedangkan orang-orang yang beriman itu pikiran mereka cemerlang. Kenapa? Melihat dunia dengan cara yang sepantasnya, serta menyikapinya dengan sewajarnya, lalu mempersiapkan diri untuk akhiratnya dengan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Maka sampai-sampai ketika ditanya Nabi SAW, manil aqyasu ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu dalam pandangan Nabi bukan orang-orang yang kreatif, inovatif, yang kemudian terus digaungkan, tapi itu butuh dalam kehidupan duniawi. Tapi sesungguhnya dalam pandangan agama, orang-orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam pandangan Nabi itu adalah orang yang setiap hari mengingat kematiannya, lalu ia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal menuju kematiannya. Itulah yang cerdas, Pak. Ya. Sehingga pongkolnya, ikatannya itu tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Tuh, terus. Bukan berarti hadis ini menafikan tentang inovasi, kreativitas. Enggak. Islam itu mengajarkan silahkan berinovasi, silahkan berkreativitas. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada kehidupan-kehidupan yang akan menghentikan setiap langkah-langkah kehidupan manusia itu. Dan jika memungkinkan, berusahalah melakukan inovasi dan kreativitas dalam kehidupan kita.
tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam tafsir yang lain, ya, 7 langit Allah memberikan sifat keras, syidada itu keras. Ya, karenanya langit-langit itu kuat. Sebagaimana dalam firman Allah surah Zariyat ayat 47 yang lalu. Nah, kembali Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-12 ini lagi-lagi Allah tunjukkan kepada kita tentang kekuasaannya, yang dengan kekuasaannya itu ingin Allah tunjukkan tentang kemampuannya untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, yang diingkari oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, ketika Allah mengajak kita untuk berpikir tentang alam semesta ini, tentang keajaiban-keajaiban ini, Allah ingin menggugah hati kita, menggugah pikiran kita, yang bisa jadi selama ini kemudian kita abaikan keberadaannya. Kita selama ini kan bisa jadi hanya menjadi penikmat. Kita nikmatin air, kita nikmatin bumi, kita nikmatin pancaran sinar matahari. Tapi kadang-kadang kita gagal fokus. Gagal fokus itu kita hanya takjub terhadap ciptaan itu, tapi tidak mendatangkan keimanan yang lebih kuat untuk meyakini tentang kebesaran penciptanya. Ada suara yang cakep, kita cuman kagum sama keindahan suaranya saja. Suaranya luar biasa, cakep banget, cuman begitu, selesai dah. Ada suara bagus, bacaan Al-Qur'annya dengan lagu-lagu nagom yang luar biasa, tausiahnya variatif, sampai kemudian kita kagum, luar biasa suaranya, merdunya, cantik, ganteng, hanya sebatas kita lihat dari paras wajah seseorang, tapi lupa siapa yang menciptakan, siapa yang menggambar, siapa yang melukiskan itu, yaitu Allah. Maka lihat, ketika ada anak yang cakep, Allah ajarkan, Rasul ajarkan, Masya Allah, itu kalimatnya begitu, agar ikatannya nggak lepas dari Allah. Maka banyak anak-anak terkena penyakit ain, karena bisa jadi hanya dibanggakan sesaat, tapi kita tidak mengembalikan penciptaan itu kepada pemiliknya. Oh, anak siapa sih ini, cantik banget, hati-hati tuh, bilang Masya Allah. Ini diantara kunci yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat anak cakep, Masya Allah cantiknya, Masya Allah gantengnya, Masya Allah pinternya, Masya Allah anak soleh, gitu. Ya, jadi jangan hanya sekedar decak kagum, cuk, gitu. Jadi kalau udah decak kagum itu kemudian melepaskan pangkal aslinya, itu berarti kita tidak membawa kita kepada keimanan kepada Allah. Kan tujuannya, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah, bahwa Allah menghamparkan semua ciptaannya di bumi ini, tujuannya apa? Agar manusia mengenal Rabbnya, agar manusia mengenal Tuhannya. Pada semua ciptaan ini ada Allah pastinya. Ada orang yang bisnis ikan, di situ ada Allah letaknya kalau kita ingin meneliti lebih dalam lagi. Ada orang bisnis ini, bisnis itu, apapun aktivitas kegiatannya, nggak akan pernah terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sedikit kita buka akal kita buka pikiran kita untuk memikirkan tentang ciptaannya. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaannya, jangan berfikir tentang penciptanya. Ya. Jadi berfikirlah tentang ciptaannya, jangan berfikir tentang penciptanya. Karena setan itu pintar, Pak. Setan itu akan mengajak kita untuk menjadi orang kafir. Di awal dia akan mengajak kita untuk berpikir dengan akal kita, siapa menciptakan ini? Tuhan. Hingga pada akhirnya nanti dalam sebuah hadis dikatakan, setan akan mengajak kita untuk bertanya,
siapa yang menciptakan Tuhan? Maka orang filosof itu begitu tuh. Ini cara setan memang. Jadi diajak kita berpikir kritis, ya. Bahkan sampai pola-pola berpikir itu sudah dimasukkan dalam metodologi tafsir. Jadi bukan hanya dikaji tentang tafsirnya, tapi dikaji tentang yang mengeluarkan ayat Al-Qur'annya. Sampai ke situ arahnya dicari. Hingga akhirnya membuat orang menjadi kafir. Nggak menemukan kan Tuhan itu. Ini kalau hanya sekedar sifat zatnya, tapi dia tidak menemukan Tuhan itu. Sampai bahasa mereka, saya nggak akan sholat sebelum saya menemukan Tuhan. Lah yang sholat aja nggak nemuin Tuhan, apalagi yang kagak sholat. Nah kan stres tuh, keblinger. Dan ini polanya setan memang Pak, itu ada hadisnya. Man khalaqar rabb, siapa yang menciptakan Tuhan? Terus diajak kita berpikir sampai pada batas yang memang sesungguhnya kita tidak mampu untuk sampai kepadanya. Jadi jauh-jauh hari kemudian Nabi SAW kemudian menegaskan, udah cukup bagi lihat ciptaannya, lalu kemudian temukan Tuhan ada di dalam setiap ciptaan-ciptaan tersebut. Nah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna sirajan wahhaja." Dan kami jadikan siraj, pelita. Ya, yang wahhaja, pelita yang amat terang. Siraj artinya matahari. Dan Allah menciptakan matahari. Siapakah yang menyinari luasnya alam semesta ini? Yang sinarnya kemudian menembus lubang-lubang sempit dan gua-gua dengannya, menjadi terang benderang. Itulah matahari. Cahaya matahari yang bisa menembus. Lalu siapa yang menciptakan matahari dan menundukkannya dan menjadikan padanya pencahayaan yang harus terus-menerus berkelanjutan dan tidak pernah padam? Dialah Allah yang telah menciptakan benda ini. Lalu apakah Allah tidak mampu mengulangi penciptaan manusia setelah kematiannya? Jadi lagi-lagi Allah pertanyakan terakhir, kalau engkau yakin betapa dahsyatnya matahari yang menyinari alam semesta ini, lalu apakah mungkin engkau ragukan tentang kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia kembali setelah Allah ciptakan? Sirajan wahhaja, sirajan wahhaja, matahari yang menyinari. Maka dalam hal ini menyebutkan dua faedah. Kalau di dalam tafsir, nanti kemudian kita akan sambung lagi dalam beberapa faedah-faedah yang lain. Paling tidak dua faedah utama, bahwasanya matahari sebagai pelita yang menerangi alam semesta. Dan jikalau matahari tidak ada, maka alam semesta akan menjadi gelap. Maka mataharilah yang menerangi seluruh alam semesta ini tanpa batas. Satu lampu bisa menyinari alam semesta yang tidak terbatas ini. Berapa watt, Pak? Lampu kita berapa watt? Cuman dalam ukuran tempat saja sudah terbatas kan sinarnya? Terbatas, Pak. Satu ruangan saja ditutupi dengan kayu aja udah nggak bersinar di sampingnya. Dalam ukuran bangunan berapa kali berapa, sinar itu terlihat terang di bawahnya dan bisa menyinari sekelilingnya. Tapi dalam jarak beberapa meter itu sudah redup dan nggak kerasa. Makanya dalam rumah nggak butuh tidak cukup dengan satu lampu. Itu satu rumah Pak, ukuran kecil. Ini ukuran matahari yang menyinari kita. Nanti kita akan lihat berapa sih sebenarnya pencahayaan matahari itu sehingga bisa menerangi bumi ini. Ya. Yang pertama, faedah yang kedua, matahari adalah panas. Allah menciptakannya demikian demi kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan hanya cahayanya saja, tapi matahari itu juga panas. Ada nggak sih manfaat panas itu? Ya pasti. Tidak mungkin kemudian hanya cahayanya saja, tapi panas itu bisa memberikan manfaat. Bukan hanya sekedar panas yang membakar. Ya kalau panas yang hanya membakar ya tentu tidak melahirkan manfaat. Tapi panasnya bisa memberikan manfaat. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil keuntungannya.
Jika sekiranya matahari itu dingin, maka tidaklah manusia bisa mengambil faedah darinya. Panas matahari sangatlah bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, dan juga bermanfaat bagi kita manusia. Dan berbagai faedah-faedah lainnya yang tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita lihat, saya kutip dari buku bahasa Indonesia, dari buku karangan Indonesia, ya, karya Riki Firmansyah, kait dengan manfaat energi matahari bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedikitlah ya, kita belajar sedikit gitu, karena memang kaitannya dengan ayat, maka kita perluas cakupannya. Apa manfaatnya bagi tumbuhan? Ternyata bagi tumbuhan, matahari itu akan mampu membantu proses fotosintesis. Dulu ketika SD itu fotosintesis, proses tumbuhan mengolah diri. Jadi mengolah sendiri makanannya di daun. Proses ini mengubah air H2O, kemudian dan karbon dioksida CO2 dengan cahaya matahari yang diserap klorofil. Dia proses dia. Dan itu matahari. Dan nggak ada yang bisa menggantikan matahari itu. Akhirnya apa? Ya proses fotosintesis ini akhirnya nanti akan melahirkan glukosa ya, dan digunakan dalam proses tumbuh kembang tanaman terus kemudian, dan itu diperlukan, dan akhirnya apa? Hasilnya itu melahirkan oksigen, dan oksigen inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau nggak ada pohon, nggak ada daunan, lalu kemudian tidak ada matahari, manusia akan kehilangan kehabisan oksigennya. Maka kenapa kemudian digemborkan sekarang go green, tanam, penghijauan untuk menambah oksigen di bumi ini yang cenderung habis. Coba itu matahari itu, Pak. Dan ini berfungsi buat tumbuh-tumbuhan, tapi ternyata dari hasil yang diperoleh oleh tumbuh-tumbuhan itu ternyata disalurkan untuk kebutuhan manusia. Kedua, menambah nutrisi. Matahari itu bisa menambah nutrisi. Cahaya matahari yang menyinari tumbuhan memiliki banyak senyawa yang menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Nutrisi yang diserap dari cahaya matahari dapat membantu proses pertumbuhan. Ini untuk tumbuh-tumbuhan. Membantu pertanian dan perkebunan. Jelas. Coba bayangkan nggak ada matahari, perkebunan dan pertanian seperti apa? Ya. Tumbuhan yang memperoleh cukup sinar matahari yang cukup dapat tumbuh dengan maksimal. Hasil pertanian dan perkebunan yang baik tentunya akan menguntungkan pemilik usaha. Lihat matahari, masya Allah, nikmat Allah buat manusia itu apa sih? Dan setiap hari matahari bercahaya, nggak pernah kita bayar, nggak pernah nyewa. Tapi keuntungan kita raup terus. Allah cuma minta zakatnya doang dikit, pelitnya minta ampun. Allah cuma minta sedekahnya saja, hanya beberapa persen dari harta yang dimilikinya. Sedangkan Allah nggak pernah menghitung-hitung seberapa banyak nikmat buat kita semua. Rakusnya manusia itu begitu. Nikmat yang dia peroleh, padahal Allah kasih pinjam tuh. Tapi semua disimpan, dinikmati untuk dirinya. Padahal mestinya dia berbagi sebagian dari harta yang dimilikinya. Itulah yang disebut dengan sedekah, infak. Membantu proses tumbuh kembang pada tanaman. Itu juga hal yang dihasilkan dari sinar matahari. Ini sekelumit saja. Dan banyak lagi ketika kita akan meneliti lagi, kita baca-baca lagi referensi-referensi yang lain terkait dengan matahari itu. Manfaat bagi hewan, ternyata ada sumber vitamin D. Hewan membutuhkan vitamin D untuk memaksimalkan kerja kalsium yang membentuk tulang dan gigi. Vitamin D bisa diperoleh secara gratis hanya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Jemur. Terlebih kita manusia, Pak, kalau sakit itu kan mesti jemur. Banyak berjemur itu akan melahirkan tubuh sehat. Hidup di tempat lembab yang kurang matahari akan melahirkan banyak penyakit.
menjaga keseimbangan suhu. Hewan itu membutuhkan sinar matahari untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, stabil. Hewan tidak akan merasa kedinginan atau kepanasan jika memiliki sinar matahari yang cukup. Tuh, tubuhnya. Memperlancar proses pencernaan makanan. Hewan yang cukup menyerap cahaya menurut peneliti itu memiliki proses pencernaan lebih lancar. Kecukupan sinar matahari memungkinkan seluruh organ-organ dalam tubuh bisa bekerja baik dan maksimal. Mempercepat proses adaptasi. Menyediakan makanan hewan terkait dengan khususnya hewan herbivora, itu adalah jenis hewan yang mengkonsumsi tumbuhan untuk bertahan hidup. Cahayanya matahari dapat memberikan nutrisi dan mempercepat proses pertumbuhan tubuh. Dengan begitu, stok makanan untuk hewan herbivora akan tetap ada. Subhanallah. Sekarang bagi manusia apa? Ya sama, Pak. Matahari itu menjadi vitamin D. Maka berjemur di pagi hari itu hanya dalam kurun waktu beberapa saat itu akan melahirkan kesehatan. Dulu ketika Covid kan disuruh jemur tuh. Jemur. Tempat yang lembab itu bisa melahirkan banyak penyakit pernafasan. Maka matahari itu sekurang-kurangnya kata dokter kan 15 menit setiap hari. Ya, ini kata dokter nih. Nanti kalau mau diteliti jangan tanya saya. Jadi 15 menit setiap hari minimal berjemur. Maka orang-orang yang suka berjemur di siang hari, bekerja di siang hari, itu tidak mudah untuk terkena penyakit karena tubuhnya itu sudah stabil. Kok terkena penyakit? Mungkin kekurangannya bukan sinar matahari, tapi kekurangan nutrisi makanan, atau bisa jadi kurang isi kantong. Ya sebenarnya kalau sudah masuk nutrisi mau udah sehat. Ya, banyak pikiran. Ya kan pikiran yang menyebabkan penyakit itu kan kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan dua itu. La takhafu wa la tahzanu. Takut dan sedih. Takut itu kaitannya dengan masa depan, sedih itu kaitannya dengan masa lalu. Besok bagaimana nih? Besok bagaimana nih? Takut, khawatir. Jadi penyakit enggak? Penyakit. Tapi kalau orang yakin dengan Allah, besok itu Allah pasti siapkan sesuatu. Yang penting kita bekerja, hargai hari ini. Karena hari ini adalah jalan menuju esok. Enggak usah berpikir terlalu berat tentang hari esoknya. Walaupun perencanaan itu penting. Kadang kita terlalu sibuk untuk berpikir tentang esok hingga kita meninggalkan kesempatan hari ini. Ya kan? Besok. Lah hari ini ditinggalkan, bagaimana kita akan menemukan besok kalau hari ini kita tinggalkan? Maka kata para ulama terkait dengan kedokteran, jadi yang membuat kita sakit itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, hati. Hati itu yang bagaimana? Satu, yang punya rasa takut, khawatir yang berlebihan. Maka ketika seseorang meyakini tentang takdir Allah, itu akan membuat jiwanya sehat. Ini penelitian loh, Pak. Bukan saya yang ngomong. Ya saya ngomong nyampein hasil penelitian. Jadi kalau orang itu nggak khawatir berlebihan, orang itu nggak takut berlebihan, sehat fisiknya, jiwanya juga sehat. Orang yang nggak bersedih tentang masa lalunya, tidak terbawa arus dalam masa lalu yang menyedihkan dirinya, sehat jiwanya. Ini banyak orang yang stres karena putus cinta. Ya kan? Akhirnya stres gila, ditelusuri kenapa? Oh, pernah cerai, pernah putus cinta, pernah trauma, nggak mau kawin lagi, macam-macam kan bentuknya. Atau pernah dibohongi, pernah ditipu, trauma. Maka ini yang perlu kemudian di maintenance, ya, hasilnya itu. Maka itu sesungguhnya yang menjadi sumber penyakit. Nah, yang kedua menjadi sumber penerangan buat manusia.
Matahari adalah sumber penerangan utama bagi kehidupan di muka bumi. Saat cahaya matahari masih bersinar, manusia tidak memerlukan bantuan lampu untuk membantu penglihatan, ya kan? Ketika malam hari ada bulan, bulan yang begitu redup saja bisa mampu memberikan cahaya kepada seluruh alam, apalagi matahari yang begitu terangnya. Sumber tenaga listrik tuh, orang udah pakai sumber tenaga listrik sekarang matahari, gratis lah. Ya, nggak bayar kan? Oh, kalau disuruh bayar, PLN aja udah naik terus. Padahal nggak seberapa kan kita pakai buat rumah, buat lampu, malam dimatiin. Tapi tetap aja bayarannya. Coba bayangkan kalau matahari kita disuruh bayar, berapa rupiah yang harus kita bayar. Dan itu setiap hari, selama berapa tahun, berapapun. Pernah nggak matahari padam? Lampu? Sering. Tapi bayar nggak? Nggak ada urusan, tetap harus bayar. Meningkatkan imun tubuh. Jadi apa yang kemudian kita sampaikan ini sangat terang, ya. Dalam tafsir yang lain sedikit kita sampaikan, derajat panasnya saat musim panas sangatlah tinggi walaupun jaraknya amat jauh dari bumi. Bagaimana dengan yang dekat dengan bumi? Jadi ternyata bukan sinarnya saja, Pak, tapi jarak itu Allah sudah bangun, tetapkan tempatnya. Andai kata matahari itu bergeser sedikit saja pada pijakan awalnya, bumi ini akan jadi binasa. Matahari bergeser ke bawah saja sedikit, Pak, apa yang terjadi dengan bumi? Terbakar bumi ini. Matahari geser ke atas saja sedikit, apa yang terjadi pada bumi? Beku bumi ini. Maka proporsional Allah meletakkan matahari itu bukan hanya sinar yang bisa dimanfaatkan, tapi tempat yang Allah tetapkan itu bisa memberikan manfaat banyak kepada manusia. Maka ma'asyiral muslimin, ada beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan terkait dengan sinar matahari. Sedikit saja saya kutip, ya, diameter matahari itu sebesar 1,4 juta kilometer, yang artinya 109 kali diameter bumi. Massa yang dimiliki matahari juga tak main-main, yakni seberat 300.000 kali berat planet kita. Mengapa sinar matahari terasa panas? Nah, ini kemudian penjelasannya dari NASA, ya. Suhu matahari sebenarnya bervariasi katanya. Adapun suhu inti matahari berkisar 15 juta derajat Celcius. Kita di Indonesia berapa panasnya? 30 aja udah ngeluh banget kita. Belum sampai 40. Di Mekah, di Madinah kadang 4 sampai 40 lebih. Maka dikatakan dan permukaannya memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan banyak lagi, dan ini penelitian NASA ya yang saya sampaikan. Saya kira kita nggak cukup untuk membahas ini. Insya Allah kita sambung lain waktu dan kesempatan. Sengaja penelitian ini kita hantarkan kepada Bapak dan saya pribadi membacanya agar kita semakin yakin bahwa ternyata Allah itu Maha Kuasa. Jadi proporsional, tidak ada cacatnya penciptaannya. Bukan hanya kemudian keindahannya saja yang bisa kita nikmati, tapi juga manfaatnya yang luar biasa. Maka pantas ketika kita meyakini tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah dengan main-main. Semuanya dengan kesungguhan, semuanya dengan perhitungan yang matang, sehingga semuanya yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqata hadza batila. Tidak ada sesuatu yang kau ciptakan dengan yang batil. Mudah-mudahan dengan demikian akan tergugah kembali keimanan kita untuk lebih meyakini kembali tentang kekuasaan kebesaran Allah dalam kehidupan ini. Bukan hanya menjadi penikmat saja, tapi kenikmatan yang kita rasakan itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kebesaran keagungan Allah itu tertancap dalam diri kita, sehingga itu akan melahirkan keimanan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan simple, sederhana ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua untuk lebih mengenal Allah,
dan dengan mengenal Allah itu kita akan jauh lebih tunduk kepada Allah sang pencipta kehidupan ini. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.